Yesus Kristus hampir beberapa waktu yang lalu. Di beberapa bagian kota di negara kita ini dilanda kesusahan karena berbagai macam bencana alam. Kita perhatikan misalkan Gunung Sinabung yang tidak henti-hentinya erupsi. Gempa bumi di Aceh, banjir bandang di Bima, dan lain sebagainya, juga tanah longsor. Berkat Tuhan yang berupa air hujan untuk menjaga ketersediaan air bersih pada musim kemarau, rupa-rupanya tidak disikapi dengan pengelolaan saluran air yang baik. Sungguh sangat memprihatinkan. Dan coba kita bayangkan saudara-saudara, bagi orang-orang yang terkena banjir, bagaimana penderitaan, bagaimana kesengsaraan yang mereka alami. Oleh karena itu bantuan yang diberikan dengan segera adalah sebuah kabar baik, sebuah kabar sukacita yang melegakan hidup mereka. Entah itu berupa bantuan jangka pendek, apalagi bantuan jangka panjang oleh pemerintah, yang mungkin berupa pengelolaan saluran air, pembuatan sumur resapan, pengelolaan sampah, tata ruang yang ramah lingkungan, bahkan juga pelatihan-pelatihan kesadaran bagi masyarakat untuk bisa membangun kebiasaan-kebiasaan pola hidup yang bijaksana, pola hidup yang arif di dalam mengimbangi pola cuaca yang tidak lagi menentu ini. Saudara-saudara, rasa-rasanya beberapa tahun yang lalu daerah Surya Utama kalau hujan besar banjir ya, betul ya? Nah, saya juga dulu tinggalnya di Taman Kedoya Baru, Langganan. Jadi tahu Surya Utama, Sunrise Green Garden ya. Apalagi Green Garden itu parah ya. Kalau sekarang gimana? Masih suka banjir? Enggak ya? Lebih baik. Karena pemerintah kota memberikan pengajaran, edukasi yang baik, juga melakukan tindakan-tindakan yang nyata untuk memperbaiki itu semua. Saudara-saudara, di tengah-tengah kekelaman hidup umat Allah karena dijajah bangsa yang kecil, Nabi Yesaya menyampaikan harapan ke depan. Ada saatnya Allah akan bertindak untuk menghadirkan damai. Bagaimana caranya Allah menghadirkan damai di tengah-tengah hidup manusia? Jawabannya kita bisa lihat di dalam Yesaya 9 ayat yang keempat. Allah menghadirkan damai dengan cara melenyapkan kuk dan gandar yang membebani dan mematahkan tongkat si penindas. Di dalam pengharapan yang demikian bersama-sama dengan pemazmur, di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama dan juga ayat 4-9, umat Allah dapat mengalami ketenangan. Pertolongan Tuhan nyata bagi terang yang menyikapi kegelapan. Perlindungannya aman bagai benteng yang kokoh. Saudara-saudara, harapan Nabi Yesaya ini nyata terlibat di dalam karya Tuhan kita Yesus Kristus. Kehadiran Yesus melalui segenap karyanya di tengah-tengah dunia ini mau menunjukkan bahwa Allah dengan kuasa kasih-Nya tengah menjadi raja di dalam kehidupan umat manusia. Apa yang indah, apa yang menyenangkan, apa yang mengagumkan di sorga sana, ternyata kini saat ini dihadirkan oleh Yesus melalui pengajaran dan keteladanan hidupnya. Lalu kita bisa melihat saudara-saudara apa yang Yesus lakukan ketika Yesus hidup dan berada di tengah-tengah dunia. Ternyata Yesus tidak sendirian di dalam memberitakan kabar baik itu di tengah-tengah kekelaman dunia. Yesus mengajak serta orang-orang untuk berkarya bersama. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat.
Inilah yang terus-menerus digemakan oleh Yesus. Bagi mereka yang mau mendengarkan kabar baik tersebut, akan meninggalkan hidup yang dipenuhi oleh dosa untuk menjalani kehidupan yang baru, hidup di dalam kerajaan kasih Allah. Jadi saudara-saudara, dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan, mereka bertobat, lalu mereka menghidupi kasih, mereka menghidupi keadilan, mereka menghidupi kebenaran dengan tulus di dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan Yesus hadirkan terang bagi dunia ini. Terang di dalam diri orang tersebut akan terpancar juga pada diri orang lain, sehingga sama-sama menghasilkan terang. Saudara-saudara, saya ingin bertanya, saudara sudah berapa lama jadi orang Kristen? Bapak Ibu penatua sudah berapa lama jadi orang Kristen? Ya. Sejak lahir. Bahkan ada yang mengatakan, oh sejak dalam kandungan ibu saya sudah Kristen. Mungkin kita sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun menjadi orang Kristen, menjadi pengikut-pengikut Kristus. Lalu pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau saudara-saudara dan saya sudah lama, bahkan sejak dari kandungan ibu kita sudah menjadi Kristen, lalu kehadiran kita apakah sudah membawa dampak yang baik, yang positif bagi orang lain? Apakah terang yang ada di dalam diri kita itu sudah terpancar, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita dapat melihat terang itu? Saudara-saudara, hidup karena kabar baik dari Kristus adalah hidup yang seia sekali, sehati sepikiran di dalam menyikapi setiap perbedaan yang ada. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus, kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, tidak boleh ada lagi yang namanya perpecahan. Tidak boleh ada orang yang memegahkan diri dengan merendahkan orang lain, apalagi sampai membanggakan diri, wah itu karena saya. Gereja bisa menjadi besar, gereja bisa menjadi maju. Saudara-saudara, pada hari Kamis yang lalu sampai Sabtu kemarin, saya baru saja mengikuti pelatihan Bina Mentoring level yang kedua yang diadakan oleh KKSW GKSW Jabar bekerja sama dengan Gereja Bala Keselamatan dan juga Gereja Santapan Rohani Indonesia. Di dalam ibadah penutup, salah seorang pimpinan tertinggi Gereja Bala Keselamatan menyampaikan sesuatu di dalam khotbahnya yang selalu akan saya ingat. Dia mengatakan, coba perhatikan pohon beringin. Saudara-saudara tahu ya pohon beringin ya? Apalagi yang besar yang sudah tahunan. Bagaimana keadaan pohon beringin yang besar itu, saudara-saudara? Kalau kita lihat akarnya itu kan merambat kemana-mana, betul ya? Dan akarnya itu ternyata sangat merusak. Apapun yang ada di dekat itu akan terhalang karena akar-akar. Memang sih kalau kita duduk-duduk tiduran di bawah pohon beringin itu adem gitu ya. Betul ya? Tapi adakah yang mau tiduran di bawah pohon beringin tengah malam? Kenapa? Angker, ya, mengerikan. Saudara-saudara, kita bayangkan pohon beringin yang sebesar itu, rasa-rasanya kok tidak membawa dampak yang baik buat sekitar. Kalau kita perhatikan, kalau ada pohon beringin yang besar, maka tidak ada tanaman lain yang bisa tumbuh di sekitar, ya, karena akan selalu terangkat dan mati. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui ilustrasi ini kita juga bersama-sama diingat, jangan bangga ketika kita sudah menjadi gereja yang besar kalau kita tidak membawa dampak apapun di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Gerejanya sih besar gitu ya, tapi di dalamnya sama seperti jemaat di Korintus. Bagaimana keadaan? Tidak seia sekata, ribut terus, seperti itu ya saudara-saudara. Jadi sekali lagi kita harus menyadari salib Kristus
menunjukkan dengan jelas apa arti kasih. Sekali lagi saya ingin bertanya pada saudara-saudara. Dan saudara-saudara, apa sih kasih itu? Apa sih definisi kasih? Ada yang bisa menjawab? Yang tadi sudah kebaktian pertama, nggak usah jawab dulu gitu ya. Udah tahu jawabannya, udah tahu bocoran. Apa saudara-saudara, menurut saudara kasih itu apa? Mari kita bersama. Saya tunggu sampai ada yang jawab. Kalau nggak ada yang jawab, ya sampai sore. Bapak Ibu pernah tua. Menurut Bapak Ibu apa sih kasih? Saling memaafkan, saling memaafkan, saling memaafkan. Saya mau memaafkan dia, tapi kalau dia nggak mau memaafkan saya, rugi dong. Apalagi? Bapak Ibu, apa sih definisi kasih menurut Bapak Ibu? Wah, kasih itu adalah tindakan berbuat baik, gitu. Saling memaafkan, berbagi kasih dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kasih adalah tindakan berkorban demi kebaikan orang lain. Ya. Kasih, sekali lagi saya katakan, tindakan berkorban demi kebaikan siapa? Orang lain, bukan diri kita. Orang yang menghadirkan terang adalah orang yang memahami dan menghayati dengan benar apa arti salib Kristus, dan orang ini akan rela menghadirkan dirinya sebagai terang bagi yang lain melalui tindakan kasih, melalui keadilan, melalui kebenaran yang dia tegakkan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, ketika Yesus sedang mewartakan pertobatan, Yesus nggak sendiri. Yesus memilih beberapa orang nelayan untuk mau mengikuti. Yesus tidak pernah memilih para ahli atau orang terkemuka. Yesus tidak memilih kaum terpelajar atau orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Tetapi Yesus memilih orang-orang yang sederhana, yang tidak memiliki masa depan yang cerah. Namun demikian, pantaslah kiranya kita merenungkan dan bertanya, kenapa kira-kira Yesus memilih nelayan untuk menemani dia mewartakan kabar sukacita? Kenapa sih kok Yesus memilihnya nelayan? Kenapa Yesus nggak pakai para ahli Taurat, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama yang ada pada waktu itu? Bukankah mereka itu begitu hafal kitab suci? Lalu kenapa Yesus memilih dan memanggil para nelayan ini? Dan saudara-saudara, apa sih yang dimiliki oleh para nelayan yang memungkinkan mereka menjadi pembawa terang bagi kerajaan Allah? Kita perhatikan saudara-saudara. Seorang nelayan seharusnya adalah orang yang sabar, betul? Ya. Nelayan kira-kira orang yang sabar? Iya pasti. Mereka harus sabar menantikan ikan. Coba bayangkan saudara-saudara kalau seorang nelayan tidak sabar. Seorang nelayan mudah menyerah, maka mereka tidak akan mampu menangkap ikan dengan baik. Jadi dari kualitas pertama ini kita dapat melihat bahwa penjala manusia juga adalah orang yang harus sabar. Sebab menebarkan terang kepada sesama bukanlah proses yang instan. Butuh proses yang panjang, mungkin tahunan, bahkan kita nggak tahu lagi prosesnya seperti apa, gitu ya. Kalau seseorang yang ingin supaya terangnya melekat pada sesamanya dan langsung mengharapkan kasih, maka percayalah kita akan kecewa. Oleh karena itu kita harus belajar untuk menunggu. Kita belajar untuk bersabar. Lalu yang kedua, seorang nelayan juga harus memiliki semangat pantang menyerah. Ada saatnya mereka tidak akan mendapat ikan untuk waktu yang lama. Ada saatnya situasi tidak mendukung. Walaupun demikian saudara-saudara, nelayan yang baik itu akan selalu melihat sebuah peluang dan memanfaatkan peluang itu dengan baik. Nelayan itu akan selalu mengambil peluang.
Dia akan selalu siap untuk mencoba dan mencobanya lagi. Demikian juga kita sebagai pembawa terang. Kita pasti akan mengalami hal yang sama. Kadang situasi dan orang yang kita hadapi tidak bersahabat. Tetapi menjadi pewarta berarti tidak putus asa dengan situasi yang terjadi di dalam hidup kita. Kita mau berusaha kembali, dan terus berusaha kembali. Dan yang ketiga, saudara-saudara, nelayan juga harus bersemangat dan yakin. Kita tahu saudara-saudara bahwa kapal-kapal nelayan tradisional itu biasanya kecil, ya, terbuat dari kayu. Siapa di sini yang suka memancing, saudara? Mancing ikan, bukan mancing kerusuhan. Saya senang memancing, ya. Sering ke laut bersama-sama jemaat. Selalu saya katakan kalau bapak-bapak mau ikut saya mancing, ya, harus siap cuti. Nah, saya pengennya mancing itu hari Senin supaya tidak mengganggu kegiatan di gereja. Saudara-saudara, kita bayang perahu yang kecil itu, yang terbuat dari kayu itu, harus berhadapan dengan lautan yang luas. Mungkin kalau dibandingkan dengan lautan yang luas, kapal yang kecil itu tidak ada apa-apanya. Walaupun demikian, nelayan harus tetap bersemangat dan yakin bahwa kapal kecil tersebut mampu mengarungi laut. Kalau nelayan nggak yakin kapalnya bisa mengarungi lautan, ya, dia nggak akan berani ke laut. Nah, demikian juga kita menjadi pembawa terang pada zaman sekarang ini. Pembawa terang bukanlah status yang hebat. Bahkan di negara maju, pewarta terang berada pada kelas yang tidak dipedulikan. Tetapi saudara-saudara, pewarta Injil harus tetap yakin bahwa warta yang dia bawa begitu penting sehingga tidak mungkin tidak disampaikan. Terlalu rugi kalau itu dibiarkan berlalu begitu saja. Terang yang ada di dalam kehidupan kita tetap terus harus disampaikan. Sekalipun mungkin di dalam hidup kita mengalami begitu banyak tantangan, kita harus menghadapi begitu banyak kerintangan di dalam hidup kita. Lalu yang keempat, seorang nelayan harus tahu membaca cuaca. Dia harus tahu kapan waktunya untuk berlayar, kapan waktunya untuk menunggu. Nelayan itu juga harus tahu kapan ikan-ikan lebih mudah dijala dan kapan lebih sulit. Nelayan itu pasti tahu kapan waktu yang pas untuk menangkap ikan. Jadi saya punya pengalaman saudara-saudara, beberapa kali saya nyewa perahu nelayan di Kepulauan Seribu. Ada hal yang unik yang saya perhatikan. Biasanya umumnya para nelayan itu menggunakan GPS untuk mencari ikan, menggunakan teknologi yang canggih. Beberapa kali saya mendapat nelayan atau nahkoda yang membawa kapal itu tidak menggunakan alat-alat canggih. Ketika kami sampai di tengah, nelayan itu cukup mencelupkan tangannya ke dalam air laut. Kalau dia mengatakan di sinilah, ternyata banyak. Tapi begitu dicelupkan, oh nggak ada, kita jalan. Dan itu benar saudara-saudara. Terjadi. Menjadi pewarta Injil juga harus demikian. Kita harus tahu kapan kita harus menyampaikan terang itu dan kapan kita harus berdiam diri dan membiarkan bahasa cinta yang berbicara. Kita juga harus tahu kapan waktu untuk berbicara dan kapan waktu kita untuk mendengarkan orang lain. Yang berikutnya, menjadi nelayan berarti juga harus bersembunyi dari ikan-ikan. Bayangkan saudara-saudara, kalau ikan-ikan itu melihat bayangan nelayan gitu ya. Makanya jarang kapal-kapal nelayan itu pakai lampu-lampu yang begitu terang, kecuali kalau nangkap cumi. Nangkap cumi cukup pakai petromak, itu cumi-cumi akan keluar sendiri. Jadi kalau ikan-ikan itu melihat bayangan nelayan, maka ikan itu akan pergi menjauh. Dan berarti nelayan itu akan rugi karena tidak mendapatkan banyak ikan. Demikian juga kita menjadi pewarta terang. Seseorang seharusnya tidak mewartakan kehebatan. Seseorang seharusnya tidak mewartakan keluarganya atau cita-cita. Tetapi seorang pewarta harus membiarkan dirinya tersembunyi
dan membiarkan kerajaan Allah itu semakin nyata di dalam hidupnya. Dengan demikian saudara-saudara, kita boleh yakin bahwa warta bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini akan bergaul lebih keraslah di dalam kehidupan kita, sehingga terang Allah yang abadi mampu memancar dan menerangi kehidupan orang-orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus berjanji menyertai gereja sampai pada akhir zaman. Penyertaan Kristus yang setia itu akan selalu memampukan kita sebagai gereja untuk memperlengkapi pribadi-pribadi yang ada di dalamnya ketika menghadirkan terang di tengah-tengah kekelaman hidup ini. Percayalah saudara-saudara, Kristus akan menolong kita semua untuk senantiasa serius, untuk senantiasa tulus di dalam menghidupi hidup yang penuh dengan pertobatan ini. Kristus akan menolong kita agar kita mampu saling bekerja sama satu dengan yang lain. Kristus akan menolong kita untuk kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Kristus akan menolong kita untuk kita bisa mendukung dan mengingatkan sebagai murid-muridnya. Kristus akan menolong kita karena terangnya itu sudah melenyapkan kekelaman hidup. Terangnya akan selalu memenuhi kehidupan kita dan sesama kita kalau kita mau membagikannya kepada orang lain. Jadi saudara-saudara, kehidupan kita bersama ini kita harus selalu ingat. Dan kehidupan bersama kita ini akan selalu dipenuhi oleh terang. Bukan hanya terang, tetapi terang wujud, terang kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Bersedia saudara-saudara dan saya terus-menerus menjaga terang Kristus? Bersediakah saudara-saudara untuk membagikan terang itu di dalam kehidupan kita kepada sesama? Kita harus ingat saudara-saudara, memberitakan Injil, kerajaan Allah, itu tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan kuasa Tuhan yang akan memampukan kita untuk senantiasa memberitakan kabar sukacita. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk di saat ini.